Halo sahabat Uncle Joe 13, apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang berjudul Ron's Gone Wrong yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang pemalu bernama Barney. Ia berteman dengan sebuah robot canggih yang diberikan oleh ayahnya, namun sayangnya robot tersebut rusak. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum mulai, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan film-film terbaik di channel ini. Oke, kalau udah langsung aja yuk kita ke intronya. Let's go. Film diawali dengan acara peluncuran robot terbaru dari perusahaan Bubble. Terlihat di sana, ada seorang pria bernama Mark sedang memperkenalkan robot buatannya yang bernama Bubblebot. Robot canggih ini aktif jika disentuh dan kemudian akan menampilkan informasi tentang pemiliknya. Bubblebot juga bisa berubah menjadi apapun dan melakukan apa saja yang diperintahkan pemiliknya. Infinite downloadable skins. Setelah Bubblebot diluncurkan, kemudian semua anak-anak di kota tersebut membeli Bubblebot, dan keseharian mereka pun ditemani oleh robot canggih tersebut, kecuali dengan seorang anak yang bernama Barney. Ia sama sekali belum memiliki robot itu. Terlihat di sana, Barney yang seorang diri ingin merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Akan tetapi, teman-temannya yang berada di sana hanya ingin membuli Barney. Sepulang sekolah, Barney disambut oleh nenek dan ayahnya yang sangat antusias merayakan ulang tahunnya. Ketika berdoa, Barney pun berharap bisa mendapatkan hadiah sebuah Bubblebot. Namun sayangnya, sang ayah malah memberinya sebuah palu. Dengan sedikit kecewa, Barney memberitahu bahwa tidak ada seorang pun teman sekolahnya yang merayakan ulang tahunnya. Mendengar hal itu, ayah dan neneknya menjadi sedih. Barney pun kemudian menjelaskan bahwa semua teman-temannya sudah memiliki Bubblebot. Namun, ayah dan neneknya menganggap Bubblebot itu hanyalah sebuah mainan, apalagi dengan harganya yang sangat mahal. Lanjut, tiba-tiba ada paket yang datang ke rumah Barney. Kemudian Barney yang melihat paket itu pun sangat senang, karena ia mengira kalau isi paket tersebut adalah sebuah Bubblebot yang diberikan oleh ayahnya. Namun sialnya, itu hanyalah sebuah batu yang dikirim oleh para bocil untuk mengolok-oloknya. Setelah kejadian itu, ayah Barney pun akhirnya mengerti kalau Barney sangat menginginkan Bubblebot tersebut. Saat itu juga, ayah Barney bersama sang nenek bergegas menuju ke toko Bubblebot. Namun sialnya, mereka terlambat. Setelah sampai, toko tersebut baru saja tutup dan harus menunggu 3 bulan kembali. Ayah Barney yang kecewa tak sengaja mendengarkan percakapan staf toko bahwa ada satu buah Bubblebot yang cacat produksi. Dan kemudian ia pun membeli Bubblebot tersebut untuk Barney. Keesokan harinya, ketika Barney terbangun, ia sangat bahagia melihat ada sebuah Bebot di sebelahnya. Kemudian, Barney pun mencoba mengaktifkannya dengan cara menyentuhnya, namun tidak terjadi apa-apa. Lalu, Barney melihat bahwa Bebot tersebut retak. Ia pun mencoba membongkar paksa, dan akhirnya Bebot tersebut aktif, meskipun terlihat aneh. Bebot ini tidak berfungsi dengan baik. Ia tidak mengetahui sedikit pun informasi tentang Barney.
karena sistemnya yang tidak terhubung dengan internet. Ia bahkan tertabrak bus karena sistem lalu lintasnya yang tidak aktif. Barney yang menyadari bahwa Bebop miliknya mengalami error, akhirnya meninggalkannya di kamar dan kemudian pergi ke sekolah. Namun, ketika di perjalanan, ia bertemu dengan Rich dan para bocil yang lain. Mereka terus-menerus mengejek Barney. Rich bahkan memukul Bebop yang terus-menerus bernyanyi. Lalu, tanpa disadari, Bebop membalas dengan memukul Rich, dan pertengkaran pun terjadi. Barney pun sangat bahagia melihat Bebop yang membuat Rich dan para bocil lainnya berlari ketakutan. Hingga Barney meminta Bebop untuk berhenti, dan Barney pun kemudian pergi bersama Bebop. Terlihat di sana, mereka tertawa bahagia. Barney pun sangat puas melihat Bebop bisa memukul Rich. Bebop pun menjelaskan bahwa sistem keamanan pada dirinya belum diaktifkan. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan membawa mereka ke toko Bubble. Karena video penyerangan Bubblebot viral di medsos, saat dicek, ternyata Bebop milik Barney tidak terdaftar. Karena dikhawatirkan Bebop tersebut dapat menyakiti seorang, maka dari itu Bebop tersebut akan dihancurkan. Barney pun memohon agar Bebop itu dikembalikan kepadanya. Namun sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang ia membelinya secara ilegal. Sesaat kemudian, Barney menyelinap masuk. Beruntung, ia dapat menyelamatkan Bebop sesaat sebelum masuk ke dalam mesin penghancur. Namun, setelah itu, Barney pun ketahuan. Lalu, ia dikejar oleh staf tersebut. Kemudian, Barney pun tertangkap dan memberikan Bebop itu untuk dihancurkan. Namun, tanpa disadari, sebelum tertangkap, ia sudah menukar Bebopnya yang error dengan Bebop milik toko. Singkatnya, Bebop yang dibawa Barney menggunakan tas kemudian diberi nama Rons. Barney pun kemudian mengajari Rons agar Rons menjadi temannya dan menjadi robot yang baik. Barney pun menyembunyikan keberadaan Rons dari ayah dan neneknya, karena bila mereka tahu, mereka akan mengembalikannya ke toko Bubble kembali. Hari demi hari mereka lalui bersama, dan suatu ketika, tak sengaja Barney memukul Rons dan membuatnya jatuh ke bawah. Rons terguling ke rumah Savannah, salah satu teman Barney di sekolah. Ketika melihat Bebop milik Barney, Savannah berkata bahwa Bebop milik Barney sangatlah aneh. Namun, Savannah tetap akan menginvite Bebop Barney untuk berteman dengan Bebop miliknya. Akan tetapi, Barney mengatakan bahwa Bebop miliknya tidak dapat berteman dengan Bebop milik siapapun karena alasan tertentu. Setelah itu, Barney membawa Rons pergi diam-diam dan tidur di kamarnya. Di tempat lain, perusahaan Bubble mengetahui bahwa Bebop milik Barney masih aktif. Pemilik perusahaan Bubble yang bernama Andrew takut jikalau publik mengetahui tingkah laku Rons yang jahat, maka saham miliknya akan hancur dan mengalami kerugian yang besar. Mark memutuskan akan mencari tahu apa yang terjadi pada Bebop milik Barney. Beberapa Bebop pelacak pun dikerahkan Andrew untuk mencari Rons. Ketika sedang berkumpul bersama teman-temannya, Barney pun kemudian dipanggil oleh kepala sekolahnya karena para staf Bubble mencarinya. Dan saat itu ketika Barney meninggalkan Rons di sana, Rich kemudian membawanya dan kemudian memerintahkan Bebop miliknya untuk mengikuti program milik Rons. Lalu kekacauan pun terjadi. Semua Bebop di sekolah tersebut mengikuti program Bebop milik Barney. Perusahaan Bubble yang melihat kekacauan tersebut yang terekam oleh kamera Bebop milik Savannah dengan cepat mematikan semua sistem milik Bebop. Namun, karena kekacauan itu,
Barney dikeluarkan dari sekolahnya. Barney kemudian menyalahkan Ron atas kejadian tersebut. Karena sudah membuat Barney mengalami hal yang buruk, program Ron memutuskan untuk meninggalkan Barney. Where are you going? Friendship is a two-way street. What? I get to choose. You taught me, I didn't say to be more than 6 feet. but you were having a bad day. You know what? I don't. Fine. Go on then. I am going. Uh-huh. Okay. 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 Singkat cerita, setelah kejadian kekacauan tersebut, para staf Bubble kemudian mendatangi rumah Barney dan ingin mencari bibot milik Barney. Barney kemudian bersembunyi di dalam gudang rumahnya. Tanpa sengaja, Ron pun berada di dalam gudang tersebut. Seketika, Barney pun langsung meminta maaf kepada Ron karena telah marah kepadanya. Sesaat kemudian, para staf mulai mengecek di dalam gudang. Dan pada saat itulah Barney bersama Ron kabur. Akan tetapi, staf melihatnya dan kemudian kejar-kejaran pun terjadi. Barney dan Ron pun bersembunyi di bawah pagar rumah Savannah. Kemudian Savannah melindungi Barney dari staf Bubble dengan berkata bahwa ia tidak melihatnya. Setelah itu, Barney mengatakan bahwa ia akan bersembunyi di hutan dekat sekolahnya dan meminta Savannah untuk tidak memberitahunya kepada siapapun. Di tempat lain, perusahaan Bubble berencana untuk memasang akses kamera di setiap billboard untuk mencari Ron. Di sekolah, Savannah menemui Rich dan berkata, "Karena perbuatanmu, Barney akhirnya bersembunyi di hutan." Dan ternyata perusahaan Bubble yang mendengar percakapan mereka dari akses kamera yang dipasang pada billboard kemudian memerintahkan beberapa billboard pelacak menuju ke hutan tersebut. Beberapa billboard berhasil menemukan Barney di dalam hutan, namun Barney dan Ron berhasil kabur. Keesokan harinya, Ron yang semakin rusak mencoba membawa Barney yang kelelahan untuk keluar dari hutan. Dari kejauhan, teman-teman Barney yang melihat kemudian menghampiri mereka. Dan sesaat setelah itu, Mark, polisi, serta ayah dan nenek Barney juga datang untuk menjemput Barney. Ron yang sudah rusak parah berhasil menyelamatkan Barney. Setelah kejadian tersebut, Barney kemudian dirawat di rumah sakit. Dan ketika Barney sadar, ia langsung memanggil sahabatnya. Sesaat kemudian, Mark datang dengan membawa Ron yang sudah diperbaiki. Bukannya malah senang, Barney malah sedih melihat sahabatnya yang diperbaiki. Karena Ron yang sekarang berbeda dengan Ron yang dikenalnya. Ternyata program Ron telah diperbarui dan data Ron yang lama masih disimpan di perusahaan Bubble. Barney pun meminta Mark untuk mengembalikan data Ron yang lama. Namun ketika Mark ingin mengembalikannya, ternyata akses ke data Ron yang lama sudah diblokir oleh Andrew. Mengetahui hal itu, Barney kemudian meminta Mark untuk memberitahu di mana tempat data Ron disimpan. Singkat cerita, Barney, Mark, dan lainnya menyusup masuk ke ruang-ruang penting di perusahaan Bubble. Barney akhirnya berhasil memasuki server di perusahaan tersebut. Mengetahui kalau Barney sedang mengakses komputer server, Andrew kemudian mematikan semua sistem di perusahaan Bubble. Semua sistem dan penerangan pun mati total. Di kegelapan, Barney yang sedih karena tidak dapat bertemu dengan Ron lagi. Kemudian, ia melihat cahaya yang muncul di hadapannya. Barney pun langsung menghampirinya, dan ternyata itu adalah data program milik Ron. Di tempat lain, Mark berusaha membantu Barney dengan mengaktifkan kembali komputer server agar Barney dapat mengembalikan data Ron yang lama. Setelah itu, Ron melihat kamera dari beberapa billboard dari teman Barney. Melihat itu,
Barney menyadari ternyata teman-temannya lebih kesepian, walaupun ada Bebop yang menemani mereka. Barney pun mendapatkan ide, jikalau Bebop mereka semua seperti Rons, mereka tidak akan kesepian. Mendengar hal itu, Rons pun akan menyebarkan data programnya ke semua Bebop, agar teman Barney tidak kesepian lagi. Barney dan Mark pun setuju. Mereka mencoba mengupload data Rons ke server Bebop. Tapi ternyata ketika data tersebut diupload, maka program yang berada di dalam Rons akan hilang selamanya. Barney pun menolak untuk ide itu. Namun, Rons tetap meminta Barney untuk melakukan itu. Dan akhirnya Barney pun merelakan Rons demi teman-temannya agar tidak lagi merasakan kesepian. 3 bulan setelah itu, Bebop pun berubah seperti Rons dan pemiliknya merasa senang. Akhirnya, mereka bisa memiliki Bebop yang bukan hanya sebuah robot, tapi juga bisa menjadi sahabat, dan film pun selesai.